Shalom keluarga besar Rema yang dikasihi dan sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam program hari ini, harinya Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Biarlah kita memasuki sepanjang hari ini dalam sorak-sorai dan sukacita karena Tuhan yang telah juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di sepanjang hari ini dan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Karena itu kita memulai hari kita dengan bersyukur dan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Pimpin langkahku, tak biarkan ku sendiri. Sekalipun ku berjalan di padang gersang, ku tahu sungguh kasih-Mu tiada bandingnya. Kau pegang erat tanganku, cinta-Mu sempurna. Seperti tiang awan meneduhkan siang, demikian hangatnya kasih-Mu. Bagaikan tiang api terangi gelap malamku, Kau selalu hadir di setiap waktu. Pimpin langkahku, tak biarkan ku sendiri. Sekalipun ku berjalan di padang gersang, ku tahu sungguh kasih-Mu tiada bandingnya. Kau pegang erat tanganku, cinta-Mu sempurna. Meneduhkan siang, demikian hangatnya kasih-Mu. Bagaikan tiang api terangi gelap malamku,
Demikian tadi keluarga besar Rema, sebuah pujian buat kita bersama-sama mengingat bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sempurna adanya. Puji Tuhan atas hal itu, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dan dinyatakan terus dalam segala situasi kehidupan kita. Itu akan nyata melalui firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau ciptakan untuk kami boleh menikmati dengan sorak-sorai dan penuh sukacita karena Tuhan beserta dengan kami untuk menikmati semua persediaan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami boleh terima di sepanjang hari, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan dalam segalanya. Dan kami rindu senantiasa firman-Mu mengawali hidup kami Tuhan, untuk kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini itu terambil di dalam kitab Kejadian. Masih kita ada di Kejadian pasal yang keempat. Nah, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah anak daripada Adam dan Hawa yang dilahirkan oleh mereka. Dua orang laki-laki ini memiliki profesi yang berbeda. Satu sebagai petani dan satu sebagai gembala daripada kambing domba. Ya. Dan satu kali mereka datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memberikan persembahan mereka atau beribadah kalau kita sekarang kepada Tuhan dengan cara membawa persembahan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa rupanya persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, sementara persembahan Habel itu diindahkan atau diterima oleh Tuhan. Dan terjadilah ketika Kain tidak diterima persembahannya, maka korban persembahannya tidak diterima, maka panas hati dengan sangat dan mukanya muram. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita memperhatikan bahwa karena dia tidak diterima persembahannya, maka dia menjadi panas hati. Namun ketika dia panas hati dan mukanya muram, Tuhan menghampiri dia. Ya, dan Tuhan berbicara kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada banyak perkara yang bisa kita belajar di dalam bagian ini, saudara-saudara. Tapi yang pasti,
bahwa saudara-saudara memberikan korban mereka itulah harus dengan benar dan baik. Tentulah saudara, apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang saya yakin walaupun tidak tercatat, karena tidak semua harus dicatat saudara dalam Alkitab, baru kemudian bahwa itu tidak dilakukan. Bahwa itulah pasti sesuatu yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka, yang biasa mereka lihat tentang bagaimana mereka menyembah Tuhan, menyembah Yahweh. Nah, mereka membawa korban persembahan. Tetapi rupanya saudara-saudara, korban persembahan yang diajarkan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Habel. Nah, Kain saudara-saudara terlalu meremehkan apa yang telah diajarkan kepadanya. Dan itu membuat korban persembahannya tentunya tidak diterima dengan baik oleh Tuhan. Dan ketika tidak diterima, bukannya dia memperbaiki diri, tetapi malah saudara-saudara, dia menjadi panas hati. Dia marah luar biasa. Marah kepada siapa? Tentu dia marah pertama kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menerima atau mengindahkan persembahannya. Dan amarah itu diluapkan dengan cara membunuh adiknya itu, karena dia berpikir adiknya ini selalu pasti akan lebih disayang oleh Tuhan daripada dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita lihat walaupun dia sangat marah, dia mukanya muram ya, jadi udah marah, cemberut terus saudara-saudara, Tuhan menghampiri dia. Tuhan sayang sama dia. Tuhan datang dan memperingatkan, loh kalau kamu melakukan yang benar, pastilah kamu akan mendapatkan yang baik. Tapi kalau tidak melakukan yang benar, bukan hanya kamu tidak diterima, kamu punya persembahan, tetapi yang terjadi ada dosa mengintip di balik dari kemarahanmu itu. Tapi ingat, walaupun dosa itu mengintip di sana, engkau harus berkuasa atasnya. Artinya di sini Tuhan telah memberikan sebuah kemampuan juga kepadanya bahwa dia bisa saja memilih untuk tidak mengikuti melakukan dosa panas hati dan muka muram itu. Tetapi rupanya dia kedua kalinya saudara-saudara di sini kita lihat dia meremehkan firman Tuhan yang berbicara kepadanya. Dan akibatnya dia membunuh adiknya, melakukan kejahatan, dan dia harus dibuang ke tempat yang jauh dan mendapatkan, kalau saudara baca selanjutnya, dia dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-13, penulis Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, saudara-saudara, ada hal-hal yang bisa terjadi terhadap kita. Yang pasti ketika kita melakukan itu, maka ada konsekuensi dari Tuhan yang baik, yaitu berkat ilahi dan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam perbuatan baik itu sendiri, saudara. Ketika kita melakukan ibadah kita dengan benar, ketika kita taat, ketika kita tekun, kita melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, tidak meremehkan firman, dikatakan Amsal 13 tadi, ia akan menerima balasan. Artinya ada upah di balik ketaatan, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin bahwa ketaatan kita tidak menghasilkan apa-apa. Di balik dari ketaatan, Tuhan menyediakan berkat tersendiri di sana. Tetapi ketika tidak taat, saudara-saudara, itu adalah dosa yang awal yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketidaktaatannya, kata firman Tuhan kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5, saudara, di sana dikatakan karena ketidaktaatan satu orang. Ya, di dalam renungan kita di hari sebelumnya, jelas ketidaktaatan satu orang, maka semua manusia menjadi bersalah, berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang juga, yaitu Kristus Yesus, maka semua orang dibenarkan.
Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan daripada apa yang dilakukan, ketidaktaatan itu saudara menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu saudara-saudara, dari sini kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini bahwa kalau kita melakukannya dan kita taat saudara-saudara di dalam ibadah-ibadah kita itu, ada keuntungan yang menanti di sana. Bukankah Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Timotius bahwa ibadah itu sendiri mengandung keuntungan di dalamnya? Kita tidak perlu cari. Kalau kita beribadah dengan benar, beribadah dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan Allah selalu berada di sana. Ada saudara-saudara berkat-berkat ilahi yang sudah tersedia di sana, yang tidak perlu lagi kita minta dan cari, karena memang itu bagian yang sudah tersedia dalam ibadah. Kalau kita tekun, kita taat kepada firman Tuhan, membawa korban-korban persembahan yang harus kita bawa saudara kepada Tuhan, itu adalah sebuah perbuatan yang baik, kata firman Allah. Kalau kita mengerjakannya, maka ada berkat-berkat yang sudah tersedia di sana. Karena apa saudara? Melakukan firman, kata Amsal 13 tadi, siapa yang taat kepada perintah, dia pasti akan mendapat balasan dari Tuhan atas ketaatannya. Tapi yang meremehkan juga akan menanggung akibatnya. Ketidaktaatan ada akibat yang buruk di dalamnya, saudara-saudara. Dan itulah yang dialami oleh Kain. Akibat ketidaktaatannya mempersembahkan yang tidak seharusnya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita diminta oleh Tuhan membawa persembahan kita, persepuluhan kita, lakukanlah dengan benar ibadah kita, doa saudara-saudara setiap hari, membaca firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ingat dalam renungan kita kemarin bahwa yang iblis ingin hancurkan selalu adalah hubungan. Nah, di sini kita melihat iblis hancurkan hubungan daripada Tuhan dengan Kain. Dan yang terjadi saudara, iblis hancurkan hubungan Kain dengan adiknya, adik kandungnya sendiri. Dan ini mengakibatkan satu hukuman kutukan dalam kehidupannya, saudara-saudara, terhadap kehidupan Kain dan keturunannya. Jadi betapa saudara, ketaatan di sini kita lihat kepada firman, tidak meremehkan firman saudara, itu membawa kita ke dalam segala keuntungan yang telah disiapkan atau balasan dari Tuhan yang sangat indah sudah Tuhan siapkan. Tapi meremehkan firman, ada dikatakan di sana saudara, akibat yang harus kita tanggung. Bukankah saudara-saudara, ketika kita melakukan yang baik, ada kadang-kadang orang yang iri ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita taat sungguh-sungguh. Ada juga saudara-saudara, sudah sama-sama taat melakukan, tapi kok yang satu diberkati, yang satu tidak ya? Lalu kemudian dia menjadi iri. Dia menjadi marah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya itu tidak terjadi. Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan atas kehidupan seseorang. Ketika kita melihat orang berhasil, saudara, marilah kita bersuka cita dan bersyukur dan berdoa orang itu diberkati Tuhan. Karena akan datang waktu juga bagi orang yang melakukan itu akan mendapatkan berkat yang sama. Tetapi seringkali ketika kita belum diberkati, yang lain sudah diberkati, kita malah menjadi iri. Kita malah menjadi marah. Marah kepada Tuhan, marah kepada diri sendiri, marah kepada orang di sekeliling kita. Dan kita mulai meremehkan dan tidak taat kepada Tuhan. Percuma saja saya ke gereja, percuma saja saya berdoa, percuma saya memberikan persembahan, percuma saja saya bawa buah sulung saya, percuma saja saya bawa persepuluhan saya. Toh Tuhan tidak mengindahkan. Kenapa saudara-saudara? Karena motivasi dalam hati yang belum betul-betul ingin menyembah Tuhan dalam hal ini. Jadi berbuat baik di sini saudara adalah persoalan keputusan di dalam hati yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam hidup ini jangan marah. Jangan cepat muram durja, jangan cepat iri hati ketika merikat kepada saya. Kadangkala terjadi penundaan saudara.
Nah, ketika terjadi penundaan, ingat kisah Lazarus yang mati, saudara Maria dan Marta? Yesus sengaja menunda waktu dia sakit dan dia kemudian mati. Dan ketika Yesus sampai di sana sudah 4 hari dikubur. Tapi lihat mujizat yang lebih besar terjadi. Yang boleh dinikmati bukan hanya oleh Lazarus, Marta dan Maria, tapi semua orang banyak melihat perkara dan menikmati kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan. Saudara yang saya kasihi, mungkin Tuhan sedang menunda karena Dia menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, yang bukan hanya nanti akan menjadi berkat buat kita, tapi banyak orang yang menikmati dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Karena itu bersabar, jangan muram, jangan sakit hati, jangan marah-marah sama Tuhan, jangan cepat marah. Amsal berkata orang yang cepat marah itu orang yang menonjolkan kebodohan. Jangan kita menjadi orang yang bebal dengan cepat marah kalau ada apa-apa. Apalagi kalau ketika saudara sedang marah membuat keputusan, saya katakan putusan saudara pasti salah. Janganlah membuat sebuah keputusan ketika saudara sedang galau, sedang marah, sedang panas hati, karena keputusan saudara akan berujung maut. Itulah yang ada pada Kain. Di tengah kemarahan, dia meremehkan firman, dan saudara-saudara, dia membunuh. Banyak orang yang mungkin tidak kita bunuh dengan pisau, senjata tajam, tidak kita ambil nyawanya, tapi kita hancurkan hidupnya oleh karena amarah kita, saudara-saudara. Karena itu, mari kita senantiasa bersandar. Ketika kita mengalami persoalan, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan remehkan firman yang datang kepada kita. Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Ingat saudara, ketika kita sudah ditebus, kita bukan hamba dosa, kita adalah hamba Tuhan. Dosa tidak berkuasa atas kita. Panas hati, amarah, iri hati, dengki, saudara-saudara, dendam, dan segala macam kepahitan, sakit hati, saudara. Itu bukan kita lagi, itu adalah manusia lama kita. Nah, kita punya kuasa Roh Kudus untuk membuat dia tidak berkuasa atas kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membuat kita mampu memilih, saudara-saudara, untuk tidak mengikuti semua perasaan negatif tadi itu. Tetapi saudara membiarkan Roh Kudus untuk bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan itu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menolak yang negatif tadi. Maka kita percaya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dan mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Bereskan hati kita dari semua itu, saudara. Hapuskan dari semua hatimu. Buka hatimu kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudusnya yang bekerja. Kalau ada amarah di sana, saudara, ada berbagai kegagalan yang kita hadapi, muka muram, saudara-saudara, tidak ada sukacita kita rasakan oleh karena tekanan, persoalan-persoalan, kata-kata orang, bahkan karena kita melihat orang kok enak hidupnya, kok saya belum. Saudara-saudara yang saya kasihi, itu semua adalah seperti pelajaran kita kemarin, bahwa itu semua, saudara, adalah cara iblis untuk dia membangun hubungan dengan kita. Kalau kita meresponinya, saudara-saudara, maka kita telah membuka pintu bagi iblis. Dan itu berarti kita menolak akan kebenaran dan firman Tuhan. Maka kita akan menanggung akibat-akibat yang sangat tidak baik dari iblis. Bukan Tuhan yang akan menghajar atau melakukan hal yang tidak baik, tapi karena kita buka pintu kepada iblis, iblislah yang akan menyiksa saudara-saudara. Karena itu jangan biarkan dia. Jangan biarkan dia. Tolak dia semua. Pilihlah untuk tetap menyembah Tuhan. Pilihlah untuk tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Pilihlah untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Engkau bersandar kepada Tuhan. Pilihlah untuk mengikuti firman-Nya senantiasa. Pilihlah untuk tidak sakit hati, untuk tidak tersinggung, untuk tidak dendam. Pilihlah untuk tidak marah. Pilihlah saudara-saudara untuk tidak pahit hati. Pilihlah untuk tidak dengki dan iri. Dan pilihlah senantiasa untuk hidup dalam kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita percaya bahwa yang terbaik telah tersedia. Bukan kutuk,
tapi berkatlah. Bukan kutuk iblis yang datang ke dalam hidup kita, tapi berkat-berkat yang ilahi ada tersedia. Karena itu kita punya tema setiap hari adalah inilah harinya Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil segala sukacita dan sorak-soraimu di hari ini. Dan saudara-saudara, masukilah hari ini dengan sorak-sorai dan sukacita karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Kiranya kebenaran ini membawa kita lebih dekat, bangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, berdoa. Ingat, doa saudara-saudara adalah jalan kita untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan penolong yang setia selalu bersama-sama dengan kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita terus saudara-saudara untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Dia di segala jalan kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kau baik, Engkau punya kebaikan yang luar biasa. Kasih-Mu senantiasa bersama kami. Walau dalam keadaan apapun, Engkau telah memberi kami kekuatan. Roh Kudus yang Kau karuniakan jauh lebih besar dalam kami. Bahkan firman-Mu berkata kalau hati kami menuduh kami, firman-Mu dan Engkau sang firman hidup jauh lebih besar dari perasaan-perasaan kami. Karena itu kami mau tolak semua dalam nama Yesus, semua perasaan negatif itu ya Tuhan. Dan memilih untuk tetap menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan senantiasa berdoa, membaca firman, dan taat mengikuti firman-Mu. Tolong kami untuk tidak meremehkan firman dalam hidup. Karena meremehkan firman berarti kami meremehkan Tuhan, meremehkan kasih dan kuasa Tuhan yang sanggup menolong kami. Tapi kami mau Tuhan menghormati dan memuliakan Tuhan senantiasa. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh keluarga besar Rema yang mendengarkan ini. Berkat Tuhan menyertai di sepanjang hari demi nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya tangan Tuhan yang selalu memegang kita, cinta Tuhan yang sempurna menyertai kita untuk meraih segala berkat Tuhan di sepanjang hari. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.